Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam semua pendengar setia Oase Cafe dan teman-teman Kubu Tulis dan Duta Damai dan Oase Institute. Nah, kali ini kita hadir dalam diskusi buku series Tadarus 2 ya, setelah sore hari kemarin tadi. Nah, kali ini kita akan membahas buku tentang karangan dari Mustafa Akyol, yaitu Reopening Muslim Minds. Ya. Gitu. Nah, kali ini kita bersama Mas Muiz selaku pembedah buku pada malam hari ini. Nah, gambaran sedikit tentang buku ini ya, Mas. Mungkin kita mulai Ini bukunya. dari gambaran umum dulu ya, dari gambaran umum dulu. Nah, karena bukunya lumayan tebal ya, terus kemudian menjelaskan terkait perkembangan Islam di era modern sekarang atau di era moderat yang menitikberatkan antara pemikiran rasional dan perkembangan dari agama Islam itu sendiri. Nah, mungkin awal-awal mungkin saya akan bertanya ke Mas Kris ya terkait bagaimana sih sebenarnya gambaran umum dari buku ini tuh? Ya, terima kasih Mbak Dewi. Selamat malam, pagi atau siang tergantung teman-teman yang nonton gitu kan. Pada malam hari ini kita diskusi tadarus pemikiran ya Mbak Dewi ya. Ini juz yang kedua. Tadi sebelumnya kita diskusi sama Mas Ahmad Mustaqim itu tentang sastra profetik untuk Wijoyo. Kali ini kita mendiskusikan bukunya Mustafa Akyol ini ya, terkait Reopening Muslim Mind karya Mustafa Akyol. Secara umum sebenarnya saya sedikit cerita terkait kapan saya membeli buku ini dulu ya, karena itu menjadi penting ya bagi siapapun ya untuk memahami bagaimana perjalanan seseorang melakukan pembacaan akan suatu gagasan atau pemikiran gitu ya. Buku ini dulu terbit 2022 kalau nggak salah, menjelang Ramadan. 2022 ini saya beli, tapi saya baru tertarik membaca sampai selesai 2023. Kenapa saya tertarik? Karena di buku ini itu mengajak kita untuk berpikir lebih menjadi orang Islam yang Islamnya menemukan jalan lain, Islam yang alternatif gitu ya. Menemukan Islam alternatif yang sejauh ini kan kalau kita kan melihat memandang Islam itu kan sepengetahuan banyak orang itu kan ya rukun iman, rukun Islam, bagaimana orang-orang sholat jamaah, bagaimana orang-orang bersedekah, bagaimana orang-orang zakat ya kan, atau hari ini berpuasa. Nah, itu kan saya kira itu menjadi terlalu umum, pandangan Islam yang terlalu umum. Nah, dan buku ini mengajak kita berpikir kembali seperti apa Islam itu. Karena Islam itu kan sangat sempit kalau hanya dimaknai hanya sebatas kita pergi ke masjid, kita zakat, kita puasa. Karena Islam itu kan rantai peradaban ya, rangkaian peradaban sejak Nabi Muhammad lahir hingga hari ini. Nah, peristiwa-peristiwa itu kan perlu kita baca bareng-bareng gitu kan. Kalau nggak kita baca, ya akhirnya kita Islamnya ya kayak festival gini, bising, ya kan, sangat euforia ya, sangat seperti itu. Sehingga ini menjadi bacaan yang saya kira pertama penting, kalau tidak buat banyak orang, saya kira penting buat saya, dan saya kira ini saya rekomendasikan lah kepada semua orang. Dan ini buku ditulis oleh Mustafa Akyol ini seorang jurnalis dan juga kontributor tetap di New York Times kalau nggak salah, esai-esai Islam dan politik. Ya, esai-esai politiknya ini diterbitkan di New York Times itu. Dia dari Turki gitu. Itu sih sekilas terkait buku ini. Dan di pengantarnya Mustafa Akyol itu kenapa kemudian menulis esai-esai seperti ini ya, tadi pertama jurnalis, kedua itu juga ada ya mungkin bisa dikatakan pengalaman yang kurang enak ketika di Malaysia itu kan. Dia itu istilahnya di sini itu dia di Uber atau menjadi buronnya polisi agama di Malaysia tahun 2016 gitu kan. Dia ada 3 ceramah. Jadi yang ceramah pokoknya ya ngomongkan ceramahnya kalau nggak salah di sini ada di beberapa ini. Ya ceramahnya menyangkut keislaman lah ya, keislaman. Tapi yang ketiga itu tidak diperbolehkan karena ingin mencari titik temu antara Yudaisme, Islam dan Kristen gitu ya pada ini. Coba saya buka lagi. Lah ya, 2016. Pertama itu dia membahas istilahnya bunuh diri intelektual, ya kan?
teologi dan filsafat rasional dan perkembangan di Islam awal. Kemudian kedua, dia membahas terkait murtad dari Islam. Nah, ini menarik yang terkait murtad dari Islam. Ini ada statementnya, dia itu yang kemudian membuat polisi agama di Malaysia itu kebakaran jenggot, ya kan? Karena menurut Akyol itu dia berpendapat ketika orang murtad ya nggak perlu dihukum sama negara, biarin murtad, kan sudah jelas lakum dinukum waliyadin gitu. Dan versi Akyol ini lakum dinukum waliyadinnya ya dinnya apa saja, ya kan, tidak ada paksaan terhadap agama pun. Nah, bebas sehingga orang murtad itu ya mungkin di Malaysia saya nggak tahu hukum di Malaysia, mungkin di sana kalau murtad ada hukum-hukum yang diterapkan di sana. Itu salah satu yang kemudian mengganggu polisi agama di situ. Kalau di sini mungkin MUI gitu ya, atau ya Departemen Agama gitu kalau di sini. Dan berikutnya sebelum ceramah ketiga dia sudah tikat tidak boleh ceramah. Itu mau ini terkait the Islamic Jesus, how the king of the, ya terkait tadi persamaan antara Yudaisme, Kristen dan Islam. Nah, ini nggak sampai ke situ sudah disuruh pulang itu Akyol itu. Ya kayak gitu. Ya, jadi ini kan menarik di negara Islam, Akyol itu ya pemikirannya tidak begitu diterima. Tapi saya nggak tahu perjalanannya Akyol di Indonesia. Saya kok belum pernah dengar. Kalau di Indonesia, belum pernah diundang ke Indonesia. Ini bisa nanti kita undang di Oase. Itu sih Mbak, mengapa. Dan berikutnya sangat banyak ini. Secara garis besar ini buku ini bercerita terkait tentang teologi ya, teologi Islam secara khusus. Dan juga mencoba merefleksikan, mengkritisi firqah-firqah dalam Islam. Ya kan, firqah-firqah Islam itu kan pasca Nabi Muhammad wafat itu kan ada berikutnya nabi palsu itu kan, kemudian masanya Khulafaur Rasyidin. Pasca Khulafaur Rasyidin kan firqah-firqah itu kan semakin menguat. Nah, muncul Umayyah, muncul Abbasiyah dan seterusnya itu. Ya, secara garis besar itu. Tadi kan kita sebelumnya sempat diskusi ya. Ya, sebelum. Tadi ternyata buku ini itu merupakan bagian dari aliran pemikiran Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah itu terkait filsafat tentang pemikiran Islam yang sifatnya rasional. Jadi yang sifatnya rasional ini apakah Akyol ini Mas memisahkan antara urusan agama dengan duniawi kayak sekuler itu, atau tetap mengutamakan perkembangan Islam di era modern sekarang? Iya. Ya, kalau Mu'tazilah bukan aliran filsafat, teologi Mbak Dewi. Jadi Mu'tazilah itu kan berikutnya setelah perpecahan adanya dulu itu pasca Khulafaur Rasyidin kan ada Syiah, ya kan, kemudian Khawarij sama Murji'ah, itu kan. Lah, ya kan, kemudian pasca itu ya kalau Murji'ah ini kan aliran yang tengah lah ya, yang tidak hormat kepada, yang tidak berpihak kepada kubu Ali, ya kan. Kalau Syiah kan ke Ali, ya kan, keluarga Sayyidina Ali itu kan. Ya kalau yang Khawarij kan keluar dari geng-geng Ali, gampangnya gitu. Tapi secara yang lain monggo nanti dibaca teman-teman. Kemudian pasca itu muncul namanya Qadariyah Jabariyah. Nah, di sini banyak membahas di situ Qadariyah Jabariyah. Kalau Qadariyah itu paham aliran yang cenderung menggunakan rasional, akal pikiran. Kalau Jabariyah ya sesuatu itu karena kehendak Tuhan, kehendak Allah. Kalau Qadariyah itu segala sesuatu yang ada yang kita lakukan itu karena kehendak bebas, karena kehendak manusia, kehendak akal pikiran. Bahkan di situ itu sampai memperdebatkan benar salah. Benar salah itu kehendak Allah atau kehendak manusia. Nah, itu menarik, itu mengajak kita berpikir. Ya kan? Dari situ sebenarnya ini juga berlatar pada cerita Hai Ibnu Zakyan, karya Ibnu Tufail. Itu novel cerita fiksi abad 7 kalau nggak salah ya, lupa. Yang menceritakan di situ Hai lah, panggil Hai Ibnu Zakyan, kemudian kita panggil Hai itu. Dia terlahir di sebuah pulau kecil, tidak ada manusia satupun, orang tuanya nggak perlu dicari tahu ya, pokoknya dia satu-satunya manusia, bayi mungil, dan dia dirawat sama induk kijang, induk rusa gitu. Induk rusa, dia dibesarkan sama induk rusa, dia tumbuh dan berkembang, diopeni mbok-mbokane rusa. Nah, dari situ, Hai itu mikir, cetak, kewan iku kok iso nyakar-nyakar, iso penean. Nah, sakjane kelebihan
sebenarnya kelebihan saya apa, kompetensi saya apa, gitu kan, keahlian saya apa. Ternyata kemudian Hai itu kemudian sudah bisa bernalar. Oh ternyata apa namanya, manusia itu Hai itu bisa menggunakan tangannya buat ketika ada hewan mati itu kulitnya bisa dipakai pakaian, jaket. Oh ternyata kalau Hai itu manusia itu ternyata bisa mikir, bisa mengatur strategi, bagaimana strategi berburu dan sebagainya. Itu kemudian, nah saya mencatat detail itu perjalanan Hai itu di laptop. Karena di situ Hai itu melakukan fase-fase. Nah ketika umur 7 sampai berapa itu dia belajar biologi. Nah dia itu melakukan kesedihan, dia mengalami kesedihan yang mendalam. Ketika ibunya induk rusa itu meninggal. Terus kok iso yo? Ada hidup kemudian mati, kok bisa? Akhirnya dia itu sangat sedih lah ya, terbawa emosi. Dia ngotak-ngatik itu, bagaimana caranya induk rusa mau biar hidup, gitu kan? Ya, padahal dulu era-era abad pertengahan Islam itu kan otopsi itu kan dilarang. Nah itu sudah diceritakan Ibnu Tufel. Ya. Ini juga detail itu. Nah, melakukan otopsi akhirnya Hai belajar apa? Ilmu biologi, gitu, ilmu biologi. Oh ternyata saluran darah ini, nadi ini, gitu. Kemudian berikutnya Hai itu umur berikutnya belajar fisika. Lapo kok banyu dimasak kena api menguap, ya kan. Berikutnya belajar filsafat dan sampai kemudian belajar etika. Puncaknya belajar etika. Hai itu. Sehingga ketika pada puncak etika itu dia bisa sangat menghormati alam, menghormati lingkungan hidup dan sebagainya. Padahal Hai ini nggak ada agama. Ya kan? Nggak punya agama. Nah ini agama. Dan berikutnya itu buah pikiran Ibnu Tufel pada Hai bin Yakzan itu diterjemahkan sama saya lupa itu penulis Inggris atau Eropa itu dalam ini autodidak filosofi, filsafat autodidak. Nah itu akhirnya kan booming, dikopi kemana-mana, ya kan, sampai kemudian era-era Abbasiyah itu juga ada yang tertarik membaca karya yang autodidak filosofi tadi, kayak Al-Farabi nyari itu, Ibnu Sina dan sebagainya. Ibnu Sina itu juga tertarik sama autodidak filosofi tadi. Ya cerita tentang kayak Hai itu tapi diterjemahkan ke bahasa Inggris kalau ya, taruhlah Inggris atau Eropa itu. Ya di situ mana itu Mbak. Jadi sangat saya kira cukup menarik. Kemudian Hai itu bertemu ada momentum dia berjumpa sama Asal dan Salman kayaknya. Nah Asal ini dia taruhlah hidup di Indonesia. Kalau Asal itu cenderung berpikir, bernalar. Tapi kalau Salman itu waduh fundamentalis dia. Pokoknya apa yang dikatakan teks itu ya harus dipenuhi serta-merta. Jadi ya bisa dibilang ortodok gitu ya. Jadi apa-apa yang kemudian dititahkan oleh kiainya misalnya, ya itu harus dituruti. Kesana. Sana. Nah itu Salman. Asal itu berbeda lagi. Asal itu masih suka berfilsafat. Akhirnya itu terjadi. Asal berkunjung ke Pulau Hai berkunjung ke Pulau Salman, ke Pulau Asal yang tadi kemudian dikenalkan Salman. Hai berdiskusi itu sama Salman. Oh enggak ketemu titik temunya. Dan padahal Asal itu sempat takjub sama Hai. Kok bisa orang enggak mengenal agama tapi ajaran-ajarannya, perilakunya baik, melebihi orang beragama. Nah, itu yang mungkin kemudian pesan-pesannya dari Hai itu. Itu sih tadi menariknya. Ya meskipun berikutnya di buku ini membahas terkait mengapa ada tadi ini kan temanya kan kemunduran Islam. Ya, secara garis besar tadi kemudian kan Islam berkembang, ya kan Umayyah itu coraknya itu kan kemudian teologi itu bercampur dengan politik gitu kan. Sehingga agama itu menjadi alat kekuasaan. Waktu itu agama menjadi alat kekuasaan, waktu Bani Umayyah itu sangat kental sehingga agama tidak dijadikan sebagai ilmu pengetahuan. Tapi digunakan sebagai alat politik. Ya taruhlah misalnya ingin jadi presiden, bawa dalil-dalil, nah, ya kayak gitu. Tidak menyebut politisi yang mana, ya kayak gitu gambarannya era Umayyah. Jadi itu
Ya kayak gitu. Doktrin teologi itu terbawa ke doktrin politis, gitu kan, kepentingan politis. Berbeda kemudian zaman Abbasiyah, sejak Harun ar-Rasyid sampai kemudian membuka Baitul Hikmah ya, rumah kebijaksanaan. Nah, baru di situ banyak ilmuwan-ilmuwan ya sejatinya bisa dibilang beraliran Mu'tazilah, ya kan, dan juga filosof. Kayak kalau yang pernah berkunjung ke sana itu ada Al-Farabi sama siapa gitu yang ke. Jadi banyak filsuf-filsuf muslim itu berkunjung ke itu. Jadi Abbasiyah itu mengakomodir ilmu pengetahuan. Tapi pasca itu ada Al-Ghazali, ya kan, yang kemudian ada Tahawud al-Falasifah, ya kan, ya aliran sufisme muncul lagi gitu kan. Akhirnya Sunni kan berjaya. Mu'tazilah abad-abad 12 sebagai aliran teologi yang mungkin dibilang sangat mengedepankan nalar ya, sangat mengedepankan nalar kan. Nah, itu ya bisa dibilang ya punah gitu kan. Akhirnya ya sampai hari ini kan Sunni menguasai wilayah Tenggara. Bahkan Asia Tenggara. Indonesia itu ya kan Sunni. Kayak misalnya Madura ditanya itu agamanya ya Sunni, NU gitu. Bukan Islam. Itu. Jadi Sunninya yang disebut Sunninya. Sunninya masuk di kelompok masyarakat. Nah, Sunni. Jadi itu yang menjadi menarik. Ini tebal ini kalau dibahas. Saya sebenarnya nyatet mengulas 5 halaman. Oke, mungkin ini pertanyaan yang umum ya. Kan di Akyol ini sebenarnya dia berusaha untuk berpikir kembali terkait tradisi Islam yang sifatnya konservatif. Nah, menurut Mas Muiz sendiri sebenarnya di buku ini atau era sekarang itu kita masih menerapkan era konservatif itu, atau kita malah sudah menekankan pemikiran Akyol yang malah modern dan malah freedom atau bebas gitu, Mas? Sebenarnya di era modern ini ya, atau istilahnya Harari misalnya 21 lesson atau apa itu kan ya, seharusnya ini menjadi peluang, menjadi wahana, menjadi momentum ya kan untuk merebut kembali zaman keemasan Islam. Ya kan the golden age Islam itu kan ya kan dibilang itu kan era-eranya Ibnu Sina, Al-Farabi, Khaldun gitu kan. Khawarizmi, Ibnu Haisam itu ya, sampai anak saya itu cuma hafal lagunya itu anak saya. Siapa Bapak matematika modern ya, siapa ya gitu. Cuma jadi lagu ternyata. Ya kan? Jadi itu ya. Saya kira hari ini sangat memiliki peluang ya ketika umat Islam ya pada hari ini berupaya atau berusaha untuk merebut kembali nalar ya kan, karena selain anugerah Al-Quran yang katanya mukjizat Nabi itu ya, anugerah nakliyah ya kan ada anugerah akliyah itu kan. Itu makanya kadang orang itu kan orang-orang yang beragama, orang ahli tafsir, muhadis gitu kan itu kan cenderung mengesampingkan akal itu ya. Sini sudah ada ini teksnya, ikuti aja. Terlalu dogmatis gitu ya. Nah, anugerah akalnya kan belum begitu dipakai gitu kan. Sehingga saya kira di hari ini dengan adanya gawai, internet, sudah 5G, 5G gitu kan. Sudah ada AI ya kan. Waduh, canggih ya kan, meskipun nggak tahu itu yang buat itu orang Islam atau enggak gitu. Nah, kan orang Yahudi. Nah, ya. Tapi terlepas dari itu kan kita bisa terpacu ya kan, terpantik karena dunia semakin global ya kan, semakin modern. Ya kan? Akses informasi semakin banyak. Ya kan? Karya-karya buah pikir dari berbagai orang dengan latar agama yang berbeda bisa kita pelajari. Ya, mengapa tidak kita mempelajari semuanya gitu kan? Ya, terlepas dari spesialisasi ya. Kalau mempelajari semuanya nanti bisa kayak Fauzi itu ya, agak sek. Tapi ya mana cenderung yang diminati gitu ya. Saya kira itu, karena tadi itu bahkan belum ada ilmu kedokteran. Siapa Ibnu Tufail dengan karya sastranya sudah bisa menerka bagaimana untuk memantik ilmu kedokteran. Ternyata ya dari induk rusa tadi, ibunya yang meninggal, loh kok iso urip kok mati ngono kan? Nah nek wong kebanyakan orang Islam atau wong-wong Jayogren misalnya,
Oh, qadarullah ini. Innalillahi wa innalillahi wa iya memang itu qadarullah gitu kan. Ya. Ya memang itu qadarullah ya kita tahu. Tapi menjalankan dalam iya. akalnya tadi. Iya, akalnya misalnya dia meninggal di usia muda, bukan kecelakaan ya. Kok bisa masih muda meninggal gitu. Sakit apa? Sakitnya karena apa? Atau apalah. Ya. Ya, itu sih saya kira di situ. Terus kemudian mungkin lanjutannya ya. Tadi kan buku ini tuh sebenarnya sempat ditolak di Malaysia. Iya. Karena memang isinya adalah masyarakat muslim di Malaysia. Gitu. Nah, Bukan masyarakat muslim. Pengalaman pribadi. Ya, gagasan atau mungkin ini adalah kumpulan tulisannya Akil di New York Times ya. Oh, New York Times. Tapi dia kemudian terpantik untuk membuka buku ini karena kok bisa aku hanya gagasan seperti ini aja kok sampai diusir dari Malaysia. Tapi di sini Akil tidak juga memburuk-burukan Malaysia. Malaysia negara baginya ya lebih cenderung lebih moderat lah daripada misalnya Iran, Irak atau Arab di sini ya menurut Akil. Di Malaysia ya cenderung lebih moderat. Kira-kira kalau dibawa ke Indonesia cocok nggak Mas? Sebenarnya lebih moderat lagi Indonesia daripada Malaysia. Cuma tetap tadi membuka kembali nalar muslimnya, ya kan ini kan judulnya kembali ke nalar dan kebebasan serta toleransinya. Nah, apakah umat Islam di Indonesia ini ada kesadaran untuk membuka akal pikirannya untuk berpikir lebih terkait kondisi keberagaman kita. Ya kan karena religiosity itu kan tidak hanya ngomongkan ini kan ritual kan, ya kan budaya. Di situ kan ada urusan manusia. Tapi kan akhirnya ini hanya menjadi jargon. Kita harus menjaga harmoni dengan Tuhan, hablum minallah. Kita harus menjaga harmoni dengan manusia, hablum minan nas. Kita harus menjaga harmoni dengan alam, hablum minal alam. Ya kan? Ya, tapi kan praktek-praktiknya misalnya kalau kita menjaga harmoni dengan manusia, ya setidaknya kan ilmu humaniora itu bisa lebih hidup. Mengapa perilaku manusia di era era revolusi industri yang keberapa ini? Nah, seperti ini banyak yang anak-anak masih kecil sudah main gawai, menjadi banyak kasus di pedesaan. Misalnya kekerasan seksual, pernikahan dini, kan banyak kasus itu. Tapi apakah agama menyelesaikan? Lah, taruhlah itu. Kalau memang hablum minan nas. Belum ke hablum minan alam. Nah, tambang aja rame ya. Lah, ormas agama yang rebutan lah. Ya ini nggak bisa bicara gitu jadi. Jadi malah menggunakan agama untuk memperluas masalah sosial. Kembali ke Umayyah berarti kita, kembali ke Muawiyah. Nah, itu sih saya kira di situ. Jadi ini sebenarnya bukan kemudian sedang mengkampanyekan Mu'tazilah, tapi ini mencoba berefleksi ini. Akil ini autokritik lah ya. Autokritik terhadap dirinya sendiri seorang muslim. Ini aja yang memberi testimoni Khalid Abu Al-Fat ini kan. Ini kan terkenal dengan gagasan Islamnya juga dan beberapa. Jadi tidak lagi berkampanye tentang Mu'tazilah, tapi mengajak kita kembali sadar bahasanya agama nek ngurusi misalnya tadarus di masjid saja ya selesai itu, nggak perlu dokter itu, nggak perlu profesor itu, ya kan? Kalau ngurusi salat Jumat berjamaah atau apa, nggak perlu profesor. Nah, tapi kemana profesor-profesor Muslim kita hari ini? Baik di bidang agama atau misalnya di bidang sastra atau di bidang teknologi. Nah, jatuhnya yang saya amati ya kan kimia ya Mbak Dewi. Malah terjadi itu distorsi pemaknaan akan kan ada istilahnya islamisasi. Ya, sains itu diislamisasi. Ya kan? Islamisme. Pokoknya segala penemuan kemudian diintegrasikan dengan ayat-ayat gitu. Saya dulu itu sempat berdebat sama namanya Pak Nasir. Semoga nggak lihat lah. Di UIN itu sampai dapat jelek karena suka berdebat itu. Saya kan kimia meneliti biodiesel. Ya mana ada biodiesel dalam Al-Qur'an? Enggak ada gitu kan. Disuruh cari tafsirnya. Yang enggak ada. Tasawuf itu tidak pernah membakar terkait ilmu pengetahuan. Ya kan? Tafsir-tafsir itu kan sifatnya sufisme. Misalnya tafsirnya Al-Misbah, ya Quraisy ya. Itu ada itu nurun al nur, cahaya di atas cahaya. Apa itu jenenge minyak jelantah diobong karo korek dadi geni, lalu dadi geni maneh. Apa ditafsir seperti itu kan enggak. Itu kan
tafsirnya, dunia, ya. itu kan tafsirnya kan sufisme. Iya. Hanya cahaya hati, ketika hati kita bersih akan mudah menerima cahaya. Yang lain kan gitu kalau tafsirnya. Saya kesulitan itu. Ya opo gitu. Wis diaure gitu. Jadi sains itu tidak bisa diislamisasi kemudian apa gitu kan. Binatang ini ada gitu. Saya kira saya nggak sepakat dengan itu. Ya sains berdiri sendiri gitu. Itu sih. Kalau secara logika filsafat memang keilmuan itu berdiri sendiri gitu Iya. ya. Jadi antara agama sama keilmuan itu merupakan dua hal yang berbeda gitu. Jadi nggak serta-merta proses saintifik itu ada proses dari agama atau kehendak Tuhan Iya. gitu ya Mas ya. Oke. Itu. Kemudian kan di sini Akil tuh sempat membahas dengan menggunakan beberapa pendekatan yang sensitif ya. Kayak misalnya ada di politik modern, terus kemudian kayak gender equality, sampai terkait hubungan dengan berbagai macam agama gitu ya. Nah, menurut Mas Mu'i sendiri ini sebenarnya di perkembangan era sekarang ini sebenarnya sudah relate sama pemikiran Akil atau malah kita semakin mundur di era sekarang ini, Mas? Saya kira harus baca ini biar kita ya sekali-sekali minta ditampar lah, ya kan? Biar profesor-profesor di Indonesia itu kan skopus gitu kan. Ya, target skopus. Tidak pernah menampar kelompok identitasnya. Misalnya identitas Muslim, ya kita tampar diri kita sendiri seperti apa gitu kan. Identitas Katoliknya ditampar dirinya sendiri. Mengapa misalnya Katolik kok terbelakang hari ini misalnya, atau tertinggal bukan terbelakang ya, atau Islam lah. Saya kira ini biar kita, karena di sini tuh banyak, misalnya di sini ya ini daftar isinya aja. Ada mengapa teologi itu penting. Ini dilema eutipora Islam. Bagaimana kita kehilangan moralitas? Dibahas ini moralitas. Bagaimana kita kehilangan universalisme? Bagaimana syariat mandek, bagaimana kehilangan ilmu-ilmu sains. Banyak sekali nih. Sampai ngomongkan toleransi. Di sini ngomongkan toleransi. Belakang ini. Ini. Teologi toleransi, gitu kan. Saya kira ini sangat komplit karena di sini logika berpikirnya itu berbasis ini ya, sejarah. Jadi ada sejarah yang menyertai gitu kan. Itu bahkan di sini disebutkan misalnya saya juga cukup tersentak misalnya peraih Nobel gitu kan. Di sini ada juga disebutkan misalnya Mu'tazilah ketika punah itu abad 12-an itu ternyata kemudian semangat kembali bernalarnya itu diambil loh sama orang-orang Yahudi. Ini ditulis sama Akil. Dan kemudian berikutnya ternyata peraih Nobel itu orang Yahudi lebih banyak. Misalnya satu abad terakhir itu disebutkan ada 200 orang Yahudi. Lebih banyak daripada orang Islam. Daripada orang Islam. Orang Islam cuma 12 atau berapa itu di sini. Nah, padahal orang Islam itu kan berapa itu di dunia itu? Kan banyak sekali. Dilihat dalam masa sejarah kita pernah masuk Golden Age ya. Jadi sekarang malah mundur gitu ya. Nah kan gitu. Orang Yahudi berapa ya komunitas Yahudi? Malah lebih sedikit ya Mas ya, daripada Islam. Seperti itu. Dan ada namanya Abdus Salam. Itu bahkan salah satunya itu orang Islam itu Abdus Salam ini kalau nggak salah alirannya ya, aliran madhabnya ya Syiah itu kan. Oke, kemudian ini Mas, ini mungkin relate sama era modern sekarang ya. Nah, gimana caranya tips and trick, soalnya kan kebanyakan kita itu menerima dogma agama secara mentah-mentah, kayak membuat ini bagian dari kehendak Tuhan, takdir Allah yang menentukan gitu, terus kayak pasrah, nerima ing pandum dan lain-lain lah gitu. Nah, bagaimana cara kita itu bisa menyadarkan diri bahwa kita itu hidup di era modern, yang kita itu perlu berusaha dan membuat istilahnya mengubah nasib sendiri ya kita sendiri yang bisa gitu Mas. Nah, gimana cara kita tuh menyadarkan itu dengan pemikiran Akil ini gitu Mas. Jadi sebenarnya umat beragama itu harusnya lebih beruntung. Sudah bawa bekal. Ya kan? Daripada orang ateis. Orang ateis kan nyari-nyari itu Mas kan? Iya, mencari jati diri ya. Kalau orang beragama ya kan, apa gara-gara aku beragama ya tadi ngomong ini. Enggak, saya kira sudah punya bekal lah ya. Sudah punya kayak misalnya guideline atau guidebook ya, buku panduan. Iya kan? Sehingga punya arah dan bahkan punya sejarahnya kan, orang beragama itu kan. Taruhlah ateisme, mana ada sejarah ateisme? Kan sulit kalau kita mencari. Kalau sejarah Islam, sejarah Kristen,
sejarah Konghucu kan ada itu, sejarah Buddhisme Iya, kan ada. iya. Berarti kan kita bisa belajar dari sejarah agama kita masing-masing. Ya kan zaman eranya Nabi Muhammad itu seperti apa dan sepertinya apa. Dan saya kira kayak apa dogma-dogma yang bahasanya kita itu harus bersabar, kita Iya. itu Harus bahasan ikhlas, segala harus terima, ikhlas. gitu ya, Mas. Lah masa orang Islam nggak paham itu kan itu sudah dari kecil kita diajarkan seperti itu. Kita Ya kan? diajarkan untuk berusaha. Ah, gitu ya, ah. Mas, ya. Iya kan? Lah, tapi itu sebenarnya itu sah bagi saya, bagi kita semua itu kan sah. Menyadari semua itu bahasanya itu adalah kehendak Tuhan, kehendak Allah ya kan. Orang meninggal karena kehendak Allah, itu kan rezeki itu kehendak Allah. Nah, tapi kebanyakan itu lupa bahasanya dari semua itu ada kehendak kita, kehendak manusia. Ada Iya. campur tangan Iya, dari usaha manusia. manusianya gitu ya, Mas. Ya meskipun kadang kan juga banyak orang memanai kodok-kodar itu kan, ketentuan dan ketetapan Allah itu kan kodarullah tadi itu sapa-apa Padahal ada beberapa gak usah ini ya, kerja Mas. Gusti Allah sugih. Ngeri gak itu? Iya. Gak usah kerja Gusti Allah sugih. Wis pasrah wae kabeh wis ana sing ngurus. Nah, Tidak perlu bekerja ya apa gak stres di dunia yang semakin kompleks hanya diceramai seperti itu. Habis itu Allah qatu umat Islam marilah kita bersabar di tengah gempuran-gempuran pejabatnya korupsi. Ormas agamanya tidak. Ya misalnya, ya kan? Aset ya, Mas ya. Nah, Aset. ya, gitu. nah, ya, kayak gitu-gitu. Misalnya banyak yang apa namanya ekonominya lemah di kampung-kampung. Iya. Nah, di mana peran tokoh agama? Banyak misalnya isu-isu terkait lingkungan, sampah yang menumpuk. Nah, mana tokoh agama? Gitu kan? Enggak, tokoh agama itu porsinya enggak di situ. Porsinya berdakwah. Nah, kan dakwah apa gitu kan? Iya. Masa dakwahmu sabar, ikhlas, enggak usah jadi tokoh agama. Tak pikir arek SD iso. Ya gitu. Apalagi yang sudah tokoh agama, kiai haji, profesor. Iya. Kan sayang kalau dalilnya kayak gitu. Ya kan harusnya kan ada mergerannya, ada mixnya dengan ya apa yang sudah diteliti misalnya gitu kan. Orang-orang teknokrat juga bisa berdakwah itu Benar, Mas. dengan tema penemuan-penemuannya. Iya. Saya kira di situ. Jadi tantangan kompleks seperti hari ini, kalau kita kembali ke qadarullah, takdir Allah, seperti gaya-gayanya Asaria lama, Asaria klasik, atau di sini itu disebut apa ya, Hambalian atau ya, Pak. Ya itulah, pokoknya muhadisin gitu. Ya berat gitu kan. Ya muhadisin dalam arti, ya kan misalnya kontemporer hari ini itu akan ada aliran Islam yang kita harus kembali ke Al-Quran dan hadis. Iya. Nah, di situ kan ada kayak geng-geng Islam. beberapa kelompok. Ada kelompok seperti kelompok wah ya Islam. repot gitu kan. Iya. Nah, kemudian kalangan Sunni kan lebih kreatif. Iya. Memunculkan lah tidak hanya Al-Quran dan hadis, ada ijma qiyas, ada lah Sunni sebenarnya lebih maju dalam hal ini. Ya kan? Lebih paham konsekuensinya. Karena Sunni itu dilengkapi sama juga ada namanya tadi Maturidi. Nah, Maturidi itu kalau istilah dulu itu dosen saya itu 75% dia menggunakan akal pikiran. Setelah berikhtiar gitu, bersungguh-sungguh gitu, ya kita kembalikan kepada Hasilnya hasilnya dikembalikan lagi gitu. ke Allah gitu ya.